Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, amin. Indonesia Amin. akan berlaga di FIFA Matchday melawan Curacao di Ya, akhir bulan September ini, di mana salah satunya di Bandung dan satunya di Jakarta. Di Bandung ada ya. di GLA, ya gedungnya Heeh. Bandung Lautan Api. Dan di Jakarta sebelumnya disebutkan akan di GIS, tetapi kemudian dipindahkan ke Pakansari di Cibinong. Bro Ipung, ini Betul. gimana nih? Ada apa nih? Kok dipindahkan? Dipindahkan atau memang sengaja tidak salah atau salah sebut sebelumnya, Bro? Iya, kalau dengar-dengar dari keterangannya Ketum PSSI, memang ini akhirnya dipindahkan Hmm, karena biaya sewa. Biaya sewa dari Jakarta International Stadium sepertinya tidak mampu diakomodir oleh pihak PSSI sebagai penyelenggara, gitu loh. Karena akhirnya supaya ini juga berjalan dengan sesuai dengan rencana, makanya dipilihlah Stadion Pakansari. hmm, Padahal kalau Stadion Bandung Lautan Api sih mungkin memang sudah definitif ya. hmm, Tapi paling tidak kalau pemilihannya kemudian pindah ke Pakansari, ini kan sangat jomplang ya kualitas hmm. stadion. Sementara kita juga berharap sekali sebetulnya bahwa pertandingan-pertandingan internasional, apalagi melibatkan tim nasional yang melawan negara-negara yang secara kualitasnya juga bagus, ya kita berharap sekali bahwa ini juga bisa dipertandingkan di lapangan yang memang proper gitu loh bro. Hmm. Sekaligus ini juga semacam etalase bahwa Indonesia tuh punya gitu loh stadion yang berkualitas gitu loh. Ya. Nah, masalah persoalan-persoalan sewa, saya pikir sih seharusnya ini juga sudah diketahui oleh PSSI dari sejak jauh-jauh hari gitu loh. Hmm. Jangan sudah mendekati baru kemudian Pindah. berpindah gitu loh. Iya, Bro. Memang sih kelihatannya kalau Hmm, penggunaan lapangan GIS ini memang butuh biaya yang sangat besar karena memang waktu pembangunannya sendiri juga kan biayanya luar biasa. Kalau tidak salah sekitar 4,5 triliun ya. betul. Hmm. Memang kan Sehingga kalau dipecah pembangunan, angkanya uh, itu, dipecah kemudian jadi per minggu gitu ya, biaya sewanya pasti tinggi. betul. Kan memang dengan biaya pembangunan sampai 4,4 setengah triliun, Mhm. tentu ini juga kalau ini stadion kemudian hadir tapi tidak bisa menyelenggarakan pertandingan sepak bola kan jadi percuma gitu loh. Karena sebetulnya JIS ini juga mengharapkan bahwa turnover penggunaan lapangan di mungkin yang dimanfaatkan oleh liga atau dimanfaatkan oleh pertandingan-pertandingan timnas ini juga bisa dilakukan di sana untuk Hmm. menutup biaya operasional. Hmm. Karena kita tahu ya biaya operasional untuk JIS aja per tahun itu udah 60 miliar. Itu baru biaya perawatan. Belum lagi depresiasi dari nilai bangunan yang diperhitungkan setiap tahun itu depresiasinya penurunan dari nilai bangunan itu sudah mencapai 150 miliar Jadi gitu loh. total 210 miliar per tahun. 210 miliar per tahun Jadi kalau gitu loh. kalau gedung itu disewakan, bangunan itu disewakan Mm-mm. dan mendapatkan pendapatan 210 miliar per tahun, itu berarti nggak ada apa-apanya ya, cuman impas saja ya artinya. Betul, itu hanya impas aja. Nah, bagaimana revenue ini bisa didapat kalau memang target yang diharapkan untuk bisa memakai ini stadion ternyata juga melihat bahwa biaya sewanya begitu tinggi, ini juga jadi mundur. Hmm, hmm. Akhirnya nanti yang saya khawatirkan Jakarta International Stadium hanya menara gading gitu, hanya monumen gitu loh. Tapi tidak Karena bisa nggak bayar. dimanfaatkan gitu. Iya. Ya, ya. Saya jadi mikir juga ya, waktu ngedesain bangunan ini gitu ya. Mm, Kemudian dihitung-hitung gitu biaya kalau disewakannya harganya berapa gitu masuk atau enggak gitu. Ada itu enggak sih? Pastinya harusnya ada kan, ada yang namanya studi iya, kelayakan pasti. Dan ketika pasti. studi kelayakan disebut bahwa oh ini total akan sekian, maka kalau disewakan jatuhnya per kali pertandingan akan sekian rupiah dan
itu masuk atau enggak? Karena gini, Hmm. siapa sih nggak ingin nonton Indonesia, PSSI ya Indonesia melawan asing, Hmm. dalam hal ini Kurakau yang punya kualitas sepak bola jauh lebih bagus daripada Indonesia ya. Tentu yang akan Iya, menonton banyak. Tapi kalau misal berdasarkan hitung-hitungannya misalnya harga tiket sekian, terus ininya jumlah nonton yang sekian ternyata nggak bisa menutup biaya sewa lapangan, kan jadinya nggak akan dipakai mm-mm. juga, Bro. Nah, saya nggak tahu nih, Betul. Persija pakai nggak sih? Kan katanya kalau tidak salah stadion ini diperuntukkan untuk home base-nya Persija. Iya, sebetulnya kan Thomas Doll juga sudah memberikan sinyal bahwa mereka Persija itu menginginkan home base-nya adalah JIS itu tadi. Mhm. Cuma persoalannya tentu dari pihak pengelola JIS juga tidak ingin secara Memberi gratis, cuma-cuma memberikan secara cuma-cuma kepada Persija. Harus ada Persija timbal balik. memberikan timbal baliknya gitu loh. Cuma timbal baliknya ini apakah mampu Persija gitu loh. Hmm. Ya Gitu, minim Bro. biaya operasi setengahnya atau berapa Mm-mm. gitu ya pasti ya. Tapi kan kalau Betul, betul. biaya operasi 60 miliar terus setengahnya udah 30 miliar. Iya, memang apa ini menjadi dilema tersendiri ya. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ini juga cuma menjadi monumen dan tingkat depresiasi juga per tahun akan berjalan gitu loh. Mhm. Operasional juga akan terus berjalan. Tapi kalau ini dipakai, tapi juga tidak bisa menutup, saya pikir juga ini jadi persoalan. Hmm. Cuma menurut saya sih harus dicari jalan keluar. Bagaimana dimunculkan sebuah situasi yang win-win solution lah gitu loh antara calon pemakai dengan pengelola harus Hmm. dicari jalan keluarnya karena Hmm. didiamin juga bermasalah dipakai juga ternyata tidak menguntungkan kan Hmm. jadi aneh gitu loh. Ya, ya. Ya berarti mungkin harus ada seperti di Inggris itu ya, nama stadionnya jadi ada nama produk ya. Betul, Seperti betul, Etihad atau apa gitu supaya itu jadi biaya yang untuk menutupi gitu ya, untuk menutup iya. biaya operasional atau depresiasi itu. Kalau nggak seperti itu pasti nggak akan bisa nutup. Ya, cuma Nggak. persoalannya gini, Bro. Kalau di Eropa memang kan kayak contoh yang di Inggris, di Jerman, di Hmm. Belanda, itu kan stadion-stadion mereka itu memang disponsori oleh produk ya. Hmm. Kayak di Inggris ada Emirates Stadium, ada Etihad Stadium. Hmm. Di Jerman ada Allianz Stadium, di Belanda ada Philips Stadium. Itu kan semuanya juga berpromosi melalui stadion tersebut Hmm. karena klub-klubnya juga menjual gitu loh, Bro. Hmm. Nah, apakah Persija juga bisa menjual kalau ini dijadikan home base-nya Persija? Kita kan belum tahu Hmm. gitu loh. Kalau di Allianz Stadium di Jerman itu kan menjadi home base-nya ini apa Hmm. Bayern Munchen. Hmm. Philips home base-nya PSV Eindhoven yang di mata dunia juga sudah dikenal reputasinya gitu loh, Bro. Nah, Nah, kalau Persija ini bagaimana aduh, gitu loh, Bro. waduh, ini kebayang kalau saya jadi pengelola stadium pusing ya, gimana cara nutupin Pasti. biaya-biaya itu yang jumlahnya 210 miliar minimal itu kan, supaya Nah, dianggap tidak rugi lah gitu. betul, Bro. Ya emang sih kalau di luar negeri rasanya memang sebelum dibangun itu sudah ada kontraknya dulu ya dengan siapa Iya, yang akan membiayai, sehingga udah betul. kelihatan bahwa oh ini secara studi kelayakannya akan tutup lah, akan aman gitu ya. Tapi kalau Betul. dibangun dulu dengan biaya yang besar, terus ternyata tidak ada yang mau masuk di situ kan jadinya bingung. Gimana nih, Bro? Betul. Ini sebagai contoh ya, ini ilustrasi yang terjadi di Inggris. Waktu Arsenal, Highbury stadionnya, kemudian direnovasi. Sebelum Highbury direnovasi, mereka sudah mengadakan kontrak kerjasama dengan Emirat, Hmm. perusahaan maskapai penerbangan. Nah, Emirat lah yang akan membangun dan merenovasi itu Highbury sampai sekarang Highbury kan jadi sangat megah gitu ya. Hmm. Dengan imbal baliknya bahwa selama 25 tahun stadion itu diberikan nama Emirates Stadium. Begitu loh, Hmm. Bro. Jadi Jadi ada memang iklan selama 25 tahun. iya, jadi memang itu adalah imbal balik yang apa?
yang diberikan oleh Arsenal kepada Emirat. Imbal balik dari Emirat harus ngebangunin gitu loh. Jadi memang kalau contoh yang Bro Eri sampaikan itu memang sangat ideal sebetulnya gitu loh. Bro, kalau misalkan sudah jadi begini, kira-kira gimana nih Bro? Saya juga bingung Bro untuk jawab persoalan ini gitu. Jadi memang harus dicari lah jalan keluarnya supaya pembangunan gedung tidak sia-sia, tapi dipakai juga tidak bikin rugi gitu loh. Betul. Daripada terus jadi monumen ya. Atau mungkin nanti akan dipakai buat kampanye, Bro. Sorry ya, 2024 itu jangan bahas sekarang. Oke, Bro. Oke, Sobat Bola. Menurut Sobat sendiri itu gimana tuh cara menyelesaikannya untuk Jakarta International Stadium? Ada pendapat silakan tulis di kolom komentar. Saya kira segitu dulu obrolan kita tentang JIS. Sampai jumpa lagi. Thank you, Bro.